Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Khairul Fikri, yang kedua saya sendiri Susi Fajrianti, yang ketiga ada Gami Afrinos Raison, yang keempat ada Putri Afenda Melati, dan yang terakhir ada Tegar Saputra. Kami di sini akan memberikan materi tentang identifikasi dan analisis kation golongan 5. Golongan 5. Senyawa kation golongan 5 itu terdiri dari Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Memiliki derajat kelarutan yang sama tinggi dan sering disebut dengan golongan larut. Untuk identifikasi kation golongan 5 tidak cukup ditetapkan dengan satu reaksi spesifik. Ion amonium diidentifikasi dari sampel yang tidak diketahui melalui gas yang dibebaskannya. Untuk kation lainnya, tidak ada reaksi pengendapan yang spesifik. Tambahan identifikasinya dilakukan dengan menggunakan uji nyala. Identifikasi magnesium atau Mg2. Residu dilarutkan dalam beberapa tetes HCl encer, kemudian ditambahkan 2-3 ml air. Selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan oksina 2% dalam asetat dengan 5 ml larutan amonium. Jika perlu, dipanaskan untuk melarutkan setiap oksinat yang diendak. Tambahkan NH4Cl kepada larutan uji, diikuti dengan reagensia oksina amonia yang telah dibuat. Kemudian panaskan sampai mendidih selama 1-2 menit. Bau NH3 harus terbedakan. Adanya endapan kuning muda menandakan adanya Mg oksinat. Sekitar 3-4 tetes sampel tambahkan 2 tetes reagen magneson diikuti dengan beberapa tetes NaOH sampai basah. Adanya endapan biru memastikan adanya Mg. Selanjutnya, identifikasi kation Na. Yang pertama, filtrat bagian pertama digunakan untuk mengidentifikasi kation Na. Filtrat ditambahkan sedikit urasil magnesium asetat, kemudian dikocok dan didiamkan selama beberapa menit. Adanya endapan kristalin kuning menandakan Na ada. Selanjutnya, identifikasi K+. Yang pertama, filtrat ditambahkan dengan sedikit larutan natrium nitrito kobaltat 3 atau kira-kira 4 mg zat padatnya dan beberapa tetes asam asetat encer. Aduk-aduk dan jika perlu diasamkan selama 1-2 menit. Adanya endapan kuning menandakan adanya ion K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gami Afrinos Raison dengan BP 2016-0049. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu materi lanjutannya tentang identifikasi kation amonium NH4+. Ion amonium NH4 memiliki jari-jari yang kira-kira sama dengan K+, atau 0,143 nm, dan membentuk senyawa yang memiliki struktur kristal dan kelarutan yang hampir sama. Oleh sebab itu, menghilangkan NH4+ sebelum ion K+ diidentifikasi merupakan hal yang sangat penting. Semua senyawa amonium dalam bentuk padatan mengalami dekomposisi termal. Jika anion yang ada bukan anion pengoksidasi, akan dihasilkan amonia sebagai produk dekomposisinya. Jika anionnya bersifat pengoksidasi, menghasilkan nitrogen atau oksida nitrogen sebagai dari oksidasi NH4+. Reaksi antara NH4+ dengan OH membebaskan amonia. Amonia yang dideteksi dari baunya atau hati-hati beracun dengan kertas lakmus merah atau berubah jadi biru menggunakan reaksi Nessler atau larutan dari basa dan kalium. Reaksi penting untuk pemisahan dan identifikasi dari Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Lalu beberapa contoh reaksinya dapat Anda lihat di PPT kami pada halaman ke-7.
Begitu juga dengan uji konfirmasinya. Materi selanjutnya tentang identifikasi kation golongan 5. Yang pertama, Mg2+ atau larutan MgCl2. Penjelasan yang pertama, penambahan amonia encer membentuk endapan putih seperti gelatin yang larut dalam larutan garam amonium. Penambahan NaOH membentuk endapan putih yang sukar larut dalam NaOH berlebih. Lalu, penambahan amonium karbonat membentuk endapan putih. Lalu, penambahan natrium karbonat membentuk endapan putih. Yang terakhir, penambahan dinatrium hidrogen fosfat dan larutan buffer atau NH4OH encer dan NH4Cl sama banyak membentuk endapan putih hablur. Reaksi kristal dapat dilihat secara mikroskopis. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua, K+ atau larutan KCl. Reaksi nyala dengan kawat nikrom atau diamati menggunakan kaca kobalt menghasilkan warna ungu. Penambahan 1 tetes asam proklat pekat membentuk endapan putih. Penambahan asam pikrat membentuk endapan kuning. Reaksi kristal dapat dilihat secara mikroskopi. Terlihat kristal jarum panjang kuning. Selanjutnya, penambahan triple nitrit membentuk endapan hitam. Reaksi kristal dapat dilihat secara mikroskopi. Terlihat kristal kubus atau kotak atau buju sangkar yang berwarna hitam. Yang ketiga, Na+ atau larutan NaCl. Reaksi nyala dengan kawat nikrom menghasilkan warna kuning stabil. Penambahan asam pikrat pekat atau dilihat secara mikroskopis membentuk kristal jarum-jarum halus. Yang keempat, NH4+ atau larutan NH4Cl. Penambahan NaOH dan dididihkan dapat membentuk warna kertas lakmus merah basah menjadi biru, berbau khas, dan memberi kabut putih pada sebatang pengadu yang dibasahi HCl pekat. Dengan reaksi Nessler dan KOH atau NaOH terbentuk endapan kuning coklat. Jika belum terlihat jelas, dapat ditambahkan KOH atau NaOH. Baiklah, selanjutnya prosedur analisis kation golongan 5. Prosedur pertama, hanya sampel yang tidak dilarutkan dalam amoniak atau tidak ditambahi amoniak yang dapat menggunakan prosedur ini. Disarankan untuk menggunakan sampel asli dalam analisis golongan 5. Prosedur kedua, prosedur ini dirancang untuk menghilangkan kation-kation renik golongan 1 sampai dengan 4 yang akan dihadapkan dalam langkah berikutnya. Prosedur ketiga, kristal putih MgNH4PO4- 6H2O yang lebih sulit larut dalam pelarut etanol dibandingkan air. Kadang-kadang terbentuk larutan lewat jenuh yang dapat dicegah dengan mengguncangkan tempat reaksi. Selanjutnya, prosedur 4. Padatan biru suatu danau menunjukkan adanya ion Mg2-. Larutan sendiri akan berwarna biru bila kedalamannya ditambahkan NaOH. Prosedur 5. Penghilangan kation NH+ secara sempurna sangat penting karena seperti ion K+ akan terbentuk tetrafenilborat yang tidak larut. Prosedur 6. Satu asam lemah digunakan untuk menghindari masalah subsekuen dengan pengendapan. Uji nyala untuk K+ dan Na+ dapat dilakukan pada residu sebelum dilarutkan kembali dalam asam asetat. Prosedur 7. Tak ada ion lain yang membentuk endapan pada prosedur ini. Uji nyala untuk ion K+ dapat digunakan sebagai informasi. Prosedur 8. Reaksi ini spesifik untuk ion Na+. Tambahkan etanol untuk meningkatkan sensitivitasnya. Lakukan uji nyala untuk konfirmasinya. Nah, baiklah, ini materi dari kelompok kami, yaitu analisis dan identifikasi kation golongan 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman dapat memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.